Oke, welcome to Podcast Coffee. We the podcast with some coffee. Nyam nyam nyam. Kembali lagi bersama kami, host Asal Belawan, amatir dan bahagia. Kenalin, nama saya Archie. Nama saya Rizky. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang udah datang jauh-jauh dari Bandung dan juga ada turis asal Jepang. Nah, untuk Mas Michael Sumarsono, kami persilakan. Hai semuanya, hello everyone, Sugeng, Sampurasun, Yahoo. Nama saya Michael Sudarsono, saya influencer di bidang budaya. Saya asli Medan tapi sedang menetap di Bandung dan saya suka memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Indonesia dan ke orang-orang di dunia. Semuanya. Nah, lalu ada turis asing kita nih, adalah Satoshi Nakamura. Silakan kepada Bung Satoshi memperkenalkan diri Anda, teman. Hai, konnichiwa minasan. Watashi no namae wa Satoshi Nakamura desu. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Satoshi Nakamura. Saya sudah tinggal di Indonesia sekitar 5 bulan dan ya, menurut saya Indonesia sugoi, sangat sungguh mantap. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Oke, sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan selamat kepada Mas Michael Sudarsono. Terima kasih. Nah, dari dia barusan mendapatkan 3 juta followers. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih semua para pecinta budaya Indonesia. Saya akan terus berusaha memperkenalkan budaya kita ke mancanegara. Ya, mohon dukungannya. Tapi Ci, saya pernah mendapatkan informasi bahwa Bung Michael ini alumni Wahidin tahun 2023 loh. Wah, gila. Saya Wahidin mensekolahkan dia, Bung. Ya, saya asli Medan jadi sekolahnya di Wahidin. Nah, itu dia. Wah, bangga gak sih anak Wahidin asal Marelan, ya kan? Bangga banget. Wah, fun fact yang sangat mengejutkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke topik utama nih. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Mas Michael Sudarsono. Iya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Seperti anak-anak muda nih suka banget nih sama K-pop, ya kan, sama budaya-budaya anime dan Jepang dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya tentang kenapa sih budaya Indonesia bisa tertutupi oleh budaya asing ini? Apakah budaya Indonesia ini jelek atau apa? Kenapa sih sebenarnya? Kalau dibilang jelek tentu enggak dong ya. Jadi dari saya sendiri memang saya punya pendapat ya tentang hal ini. Karena memang saya sudah berkecimpung di dunia budaya selama ya sudah lama lah. Mungkin beberapa tahun dan memang saya juga udah mengeksplor budaya kita. Dan tentu ketika saya mempromosikan ke dunia luar Indonesia juga saya pasti mempelajari budaya mereka kan. Saya menyadari ada satu hal yang menjadi pembeda di antara budaya kita Indonesia dan budaya luar sebenarnya. Bagi saya pribadi nih, bukan bermaksud karena saya orang Indonesia saya mengunggulkan budaya Indonesia, tapi dari kacamata saya yang objektif, saya melihat budaya kita ini sebenarnya itu sangat natural dan sangat khas gitu. Dan satu hal yang memang harus saya tekankan adalah budaya kita itu sangat beragam dan ini adalah sebenarnya senjata rahasia yang negara-negara lain tuh jarang punya gitu. Kalau kita lihat di budaya-budaya negara pada umumnya biasanya itu seragam, tunggal gitu. Hanya ada satu budaya unik dan kayak gak ada variasinya gitu. Jadi sebenarnya bukan bermaksud menjelekkan budaya negara lain, tapi ya bagi saya gak semenarik itu sebenarnya budaya luar kalau kita bandingkan dengan budaya Indonesia. Bisa kita lihat juga dari pulau besar kita aja ada 5 kan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. 5-5-nya ini budayanya beda-beda loh. Jadi sebenarnya budaya kita tuh sangat berpotensi. Apalagi kalau boleh saya mention ya, kebetulan juga teman saya Satoshi ini juga dari Osaka. Kemarin tuh tahun 2025 baru ada acara tuh Expo di Jepang di Osaka. Itu expo tentang pavilion budaya. Jadi
sekitar ada 160 lebih negara yang ikut di acara tersebut, dan Indonesia itu mendapat juara 2 untuk Best Pavilion Design nggak salah. Dan memang saat itu Indonesia itu yang awalnya sepi jadi rame, dan jadi salah satu yang paling rame bahkan didatangi oleh turis-turis orang-orang asing. Saking memang sangat menarik, sangat beragam hal-hal yang ditampilkan tentang budaya kita di sana. Dan Satoshi juga kemarin datang ke situ. Ya, jadi saya sendiri buka sebuah toko makanan seperti itu di Osaka ya. Dan tentunya sangat banyak ya orang pelajar yang mau kuliah dari Indonesia itu selalu ngomong Satoshi, Indonesia jajanannya sangat enak. Lalu mereka memberitahu saya ada sebuah acara Indonesia gitu di Osaka. Mereka mengajak saya, dan bagi saya pribadi budaya Indonesia sangat luar biasa ya. Mereka ada alat musik tradisional ya, sangat luar biasa seperti angklung dan sebagainya. Dan lalu mereka juga sempat ya mengajak saya untuk pulang ke Indonesia, dan itu juga alasan saya sekarang ada di Indonesia ya. Lalu bertemu dengan Michael dan dicuri oleh orang-orang ini. Itu tipu-tipu guys. Ya dong. Kalau orang banyak sebelawan mana ada yang jahat. Bang X di sini mana. Betul. Saya jamin mereka orang baik kan. Iya. Nah, izin. Nanyain dong, Mas Satoshi ya. nih. Kan udah lama nih tinggal di Indonesia. Ya, 5 bulan. 5 bulan. Nah, kira-kira di Indonesia apa aja sih yang bisa Mas Satoshi suka, ataupun apa sih hal-hal yang bisa Mas Satoshi banggakan dari Indonesia? Jadi ya, first impression saya saat tiba di Indonesia ya, saya sangat terkejut karena di Osaka itu orang-orangnya cukup sibuk dengan kerja. Namun di Indonesia ternyata orangnya terbalik. Orangnya sungguh ramah. Saya jalan kemarin ya, saat tiba di Bandung bersama Michael, saya langsung dipanggil orang Jepang gitu ya kan. Lalu mengejek ya guys, bukan mengejek. Itu banyak orang yang memang pengen ketemu orang Jepang gitu, dan mereka kagum guys. Ditambah lagi Satoshi ini sangat tampan bukan teman-teman guys. Udah mirip siapa namanya tuh yang di film Fast and Furious tuh, siapa namanya? Mr. Han ya kan, Mr. Han. Cuman dia lagi pangkas dia pangkas di toko barbershop saya juga loh. Kapan datang lah ya, boleh kami kasih diskon 5%. Oke, lanjut. jadi saat saya tiba di Bandung tuh, Mike-san sempat mengajak saya untuk pergi ke sebuah tempat makan apa kemarin tuh, nasi padang ya. Nasi padang. Saya sendiri cukup terkejut karena saya kira makan nasi itu selalu pakai sendok ya di Indonesia. Sedangkan di Osaka itu kan pakai sumpit ya. Nah, ternyata di Indonesia sendiri ya, orang Indonesia makan pakai tangan. Saya sangat terkejut. Saya sempat tanya kepada Mike-san, kenapa orang Indonesia makan nasi padang pakai tangan ya? Itu ya memang budayanya. Karena kita kan juga udah turun-temurun dari dulu. Tapi yang pasti kita juga menjaga kebersihan, dan pastinya karena memang tangan ini juga yang menghasilkan makanan tadi, nggak ada salahnya kita makan pakai tangan juga. Memang budaya kita menghargai ciptaan Tuhan. Gitu. Betul sekali Bung. Ya mungkin ya first impression saya di Bandung saat itu mungkin juga seperti itu. Namun saat ingin datang ke sini ya, Mike-san sempat mengajak saya untuk jalan-jalan di sekitaran pantai, dan menurut saya view-nya sangat luar biasa ya. Ditambah dengan banyak sekali orang jual ya, seperti ada jual baka tahu baka seperti itu, kue-kue tradisional ya, yang menurut saya sangat enak sekali. Hontoni oishi. Perfect guys, bayar orang Jepang. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tadi ya. Oke, terima kasih Satoshi Nakamura-san.
Oke. Sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan yang tadi. Oh iya, belum saya jawab tadi ya. Saya ngunggulin dong nih tadi. Iya. Oh iya. Jadi pertanyaannya kan kenapa budaya kita tuh nggak kelihatan ya di dunia internasional. Nah, ini mungkin cukup kontroversial ya, izin. Jadi tapi ini pendapat saya pribadi dan ini menurut keyakinan saya, jadi mau dihargai ya. Jadi bagi saya, dari kacamata saya nih, kebetulan yang benar pakai kacamata, saya melihat bahwa walaupun budaya Indonesia beragam, menurut saya kekeliruannya itu yang membuat budaya kita nggak terlihat adalah memang orang Indonesianya sendiri sih. Karena jujur izin, rata-rata orang Indonesia itu malah kurang mau menampilkan budayanya. Bahkan masih di lingkungan kehidupan sehari-hari aja nggak mau gitu. Sesimpel kayak contoh nih, kita pakai batik ya kan. Batik ini juga pakai batik nih hari ini. Mas Satoshi pakai batik, teman-teman. Batik dari Michael ya. Ya jadi ya orang pakai batik aja itu jarang yang saya lihat, karena mereka mikirnya tuh cuma kuno atau cuma buat pergi ke kondangan. Padahal sebenarnya batik ini bagus loh, kayak juga bisa dikembangkan ke tren-tren fashion saat ini bagi saya pribadi. Jadi ya dari orang Indonesianya sendiri tuh jarang menampilkan budaya yang harusnya memang ditunjukkan. Bahkan dari lingkungan kecil kepada teman di lingkungannya dulu nggak mereka tunjukkan. Gimana mau ke skala yang lebih luas kayak internasional gitu. Justru anehnya adalah yang ditunjukkan itu malah salah target bagi saya. Di budaya-budaya yang hitungannya lebih sakral, lebih banyak aturan, lebih yang konsepnya harus dihormati, yang ya kalau bisa kita sebut ya lebih kesannya lebih horor. Nah, malah budaya-budaya tersebut yang diunggulkan gitu. Seperti kita lihat di sinema Indonesia gitu, di film. Bioskop bioskop. Justru malah film Indonesia yang paling banyak ditonton orang Indonesia malah lebih unggul tuh film horor. Dibanding film-film yang menunjukkan ciri khas Indonesianya. Orang lebih banyak nunggu-nunggu film-film yang judul-judulnya horor dan sakral gitu. Nah, sakral dan aturan ini menurut saya pribadi itu nggak bisa dibawa ke dunia internasional. Karena orang di dunia internasional, orang-orang asing itu lebih suka kebebasan berkarya, kebebasan berekspresi. Kebebasan dan aturan itu menurut saya tidak bisa disatukan karena memang kontradiktif, berlawanan sekali kebebasan dan aturan. Jadinya ya gimana mau disatukan gitu budaya kita yang banyak aturan dengan orang-orang yang menuntut kebebasan. Jadinya ya memang kurang kelihatan. Oke. Berarti dari apa yang sudah dibilang oleh Mas Michael ini, tentunya budaya kita itu nggak jelek-jelek banget. Betul, budaya kita tuh bagus sebenarnya teman-teman. Budaya kita tuh penuh potensial, guys. Benar-benar. Kira-kira menurut Mas Michael ataupun atau Bung Satoshi ini ada nggak saran yang bisa dilakukan pemerintah kita terhadap pengusaha-pengusaha ataupun pedagang yang menjual kebudayaan tentang Indonesia tadi kan, seperti kayak bisa membantu segi keuangan atau segala macam. Adakah saran-saran gimana agar bisa mengembangkan budaya-budaya ada di Indonesia ini? Mau dari saya dulu atau dari Mas Satoshi dulu? Boleh dari Bung Michael dulu. Oh, dari saya pribadi ya. Oke. Kalau dari saya ya, sebenarnya nggak mesti harus pemerintah sih. Kalau dari saya pribadi balik lagi tadi, kekeliruan kita kan ada di orang Indonesianya sendiri. Jadi menurut saya yang harusnya kita perbaiki adalah diri kita masing-masing dulu. Karena budayanya sendiri ini memang potensinya sangat besar. Jadi ya bagaimana cara kita membuka potensi itu menjadi lebih berkembang. Jadinya ya kembangkan diri kita dulu yang mau menjual, yang mau menampilkan budayanya. Mulai dari istilahnya ya gunakan aja dulu produk-produk budaya ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
nggak harus yang terlalu spesifik, yang lebih umum juga nggak apa-apa. Pakai batik di kehidupan kita sehari-hari, pergi ngantor, atau kalau di lingkungan sekolah kan udah ada tuh pakai batik setiap hari Selasa Kamis. Nah kalau di para orang dewasa gitu bisa pakai untuk kantor, atau para petugas-petugas seperti polisi contohnya, atau para petugas-petugas layanan umum boleh seragamnya juga ada seragam batiknya dipakai secara berkala, biasanya sekali seminggu itu bisa. Terus bisa juga melantunkan lagu-lagu tradisional dalam kehidupan sehari-hari, nggak harus selalu, cuma bisa dong, nggak hanya lagu-lagu asing juga yang dilantunkan di kafe-kafe, di tempat-tempat umum. Boleh juga kita konser lagu-lagu tradisional. Jadi ya memang dari kitanya dulu harus bisa melebarkan, mengepakkan sayap kebudayaan kita ke orang-orang kita dulu. Baru dari situ, kalau kita ada yang keluar, pasti kita udah terbiasa nih menunjukkan budaya kita. Dan orang-orang saya yakin bakal mudah tertarik gitu. Dan satu hal lagi juga, kunci untuk kita bisa terhubung dengan dunia asing tuh adalah kita harus tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi ya balik lagi, kalau bisa bukan bermaksud kita meninggalkan budaya-budaya tertentu ya, tapi ada baiknya kalau kita juga lebih mengunggulkan budaya-budaya yang memang lebih berekspresif gitu istilahnya. Jadi orang-orang asing tuh bisa familiar dengan keekspresifannya tadi. Dan juga tentunya komunikasi kita sih. Karena jujur saya juga cukup kecewa melihat hasil kemarin ini baru training ya, hasil TKA. Aduh anak-anak SMA nih. Kemarin saya lihat tuh nilai bahasa Inggris rata-ratanya 25. Dibanding 3 pelajaran wajib tuh paling rendah. Padahal kalau kita mau menunjukkan diri kita ke internasional, bahasa tuh salah satu kunci. Jadi ya mulai dari pendidikan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka dulu. Kita bisa berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa tertentu yang spesifik untuk tempat yang kita tuju. Contoh kita mau ke Prancis, kita belajar bahasa Prancis. Ke Jepang kita belajar bahasa Jepang. Jadinya ya kita tuh bisa berkomunikasi dengan mereka dengan lancar. Jadi mereka paham apa maksud kita. Dan mereka juga nggak ragu untuk nanya apa yang kita kenakan, apa yang kita tunjukkan. Mereka berani untuk nanya, kamu tuh dari Indonesia, oh kamu pakai apa? What you're using? What is that? Is that from Indonesia? Itu dari Indonesia ya? Baru kita bisa tunjukkan dengan bahasa mereka sehingga mereka familiar dan mereka lebih paham gitu. Untuk saran-saran dari Mas Satoshi nih, ada nggak saran yang ingin Mas sampaikan? Kalau menurut saya ya, tindakan yang mungkin perlu dilakukan untuk memperkenalkan ya budaya Indonesia ke luar negeri mungkin bisa dilakukan dengan sesuatu yang cukup mungkin dilakukan oleh setiap orang, itu mulai dari lagu mungkin. Kemarin saya sempat mendengar beberapa lagu tradisional Indonesia ya, dan memang lagu-lagunya sangat luar biasa, seperti ada ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang bro. Sudah menjadi top 1 favorit saya. Top 1. Nah, namun menurut saya pribadi ya, untuk lagu Indonesia sekarang mungkin terlalu banyak yang gitu-gitu saja, dan menurut saya pribadi mungkin bisa dimulai dengan menggabungkan instrumen tradisional seperti angklung, sedurinya dengan alat musik yang sudah modern, mungkin seperti di tag song kemarin ya. Dan Timur Indonesia tuh baru dibuat kan genre lagu khusus Indonesia, itu bisa tuh kita pakai entah nada-nadanya lagu apa, alat musik tradisional, liriknya ada bahasa Inggrisnya biar mereka tahu lagu kita, itu juga bagus tuh. Ya kan? Like tour monitor gitu guys. Tour monitor ketua. Oh iya guys, fun fact, kemarin lagu orang baru lebih gacor itu yang dari Ekoso itu sempat menduduki top 10 Billboard dunia. Wow, oke, nice. Berada nggak lagunya?
Untuk sekarang saya belum buka ragunya. Mungkin nanti Masih kurang. dengan ampar-ampar pisang tuh kan. Apa pisang the best? Iya. Kamu Bung. Ampar-ampar pisang kita kembangkan pakai musik Timur Nesia tadi. Timur Nesia Ah. tadi. Kayaknya potensi nih. Ah. Ayo akan di streaming oleh Satoshi setiap hari. Ayo para pembuat Di musik. streaming. Nah, lanjut. Mungkin kalau selain lagu ya, untuk memperkenalkan mungkin seperti tradisi ya, mungkin bisa meniru dari gaya Jepang di mana mereka lebih banyak memperkenalkannya melalui anime ya, jika kalian tahu anime. Di mana Jumbo. Ya, Jumbo. Kartun trending kan pernah kemarin nonton kan? Jumbo. Kemarin nonton. Itu bagus loh. Kalau misalkan kita juga bawa budaya itu tuh bagus. Itu. Benar. Udah ke manca dunia lagi Jumbo. Iya. Kita gunakan SDM Indonesia yang bagus dan benar itu. Betul. Dari jika orang Indonesia bisa membuat animasi yang cukup bagus, bisa menyaingi anime ya, mungkin lebih banyak ya orang-orang tuh akan tertarik dengan budaya Indonesia, seperti orang-orang yang awalnya nonton anime ya, mungkin dari Dragon Ball, One Piece, Naruto, Sasuke. anime-anime tersebut terutama Naruto ya lebih sangat kental ya, Yes. menggunakan tradisi dari Jepang yaitu ninja. Ya, Mungkin di Indonesia bisa pakai konsep Jukun lawan Jukun ya. Jukun lawan Dukun. Waduh. Oh my god. Bisa adu ilmu ya. Adu ilmu. Dan jujur menurut saya pribadi ya, mungkin konsep tersebut atau ide tersebut tuh sangat unik ya, di mana juga di industri hiburan saat ini juga animasi-animasi tersebut sangat diminati oleh anak-anak muda ya. Bahkan di Jepang kemarin juga saya lihat banyak juga orang yang bahas Jumbo tadi ya. Jumbo, iya, Jumbo. Mereka bilang, wah animasinya sungguh luar biasa ya. Terima kasih Bung. Nanti jika ada yang bikin sebuah animasi tentang dukun lawan dukun, akan saya promosikan juga. Saya streaming setiap hari. Nah, mungkin. saya juga nonton. Saya juga Oke, nonton. jangan menonton ya guys. Apalagi dukunnya pakai bacik. Wow, udah pakai balik. Luar biasa. Benar. Tapi sebelumnya ada loh anime yang pernah keluar sama batik, tahu nggak Pak? Pikachu, Pokemon. Oh iya, Pikachu kemarin Pernah ditampilkan di pesawat juga loh. betul. Sepotensial itu sih. Ya. Asli sih. Dan juga bagi saya pribadi ya, bacik tuh baju yang sungguh luar biasa ya. Motifnya ada banyak. Dan saya jarang sekali melihat ada orang baciknya copper ya. Di sini juga bacik kita beda-beda. Tidak ada yang copper, tidak ada yang sama. Melambangkan keragaman Indonesia. Betul sekali. Benar banget. Betul sekali. Kayak beda negara tuh beda negara, Beda pulau. beda daerah, beda motif Ya, ya kan. betul. Benar. Ya mungkin bagi saya itu saja ya. Cuman jika kalau makanan mungkin sedikit susah ya promosikan keluar Iya, karena beda memang lidah. beda lidah tadi Iya, ya, dan iya. juga beda tradisi gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Arigato. Ya Ari. Arigato gozaimasu. Oke, sekarang kita bahas ke potensial nih. Nah, kira-kira bagaimana sih cara biar budaya Indonesia itu bisa melampaui budaya-budaya asing? Melampaui budaya asing ya. Ya tentu balik lagi kita harus perkuat identitas kita sih. Identitas kita. Karena identitas kita tuh memang udah kuat, tapi memang kita masih ragu untuk nunjukin keluar. Kalau kita lebih berani, lebih menunggulkan di daerah kita sendiri, baru kita tunjukkan keluar lagi, lebih kita gaungkan lagi, saya yakin akan gong sekali. Ini kita, budaya kita pasti, saya yakin. Oke, sepertinya sudah sampai di penghujung seperti itu ya Bung ya. Kira-kira ada nggak nih beberapa pepatah kalimat atau pepatah sebuah motivasi untuk anak muda bangsa itu agar bisa lebih memajukan budaya kita tersebut ya teman-teman, terutama budaya Indonesia. Untuk pertama kali untuk Mas Michael ya. Saya pakai bahasa Inggris ya, biar Wah, kita benar-benar boleh. menyentuh dunia internasional. Let's go. Semoga dari Halo guys, kabarnya mana? Yang ini kali ya, yang lebih dekat ya.
hello guys. Hi Indonesians. My name is Michael Sudarsono. I'm from Indonesia. I'm proud to be Indonesian. And I'm sure you are also proud to be Indonesian. And for me personally, Indonesia has a lot of cultures, various beauty. And for me, this beauty is really potential. If you want us Indonesians to be heard in the international world, please, guys, use this culture as our weapon to demonstrate, to show our beauty to the world. I know you can do it, I know we can do it, and let's discover the beauty of Indonesia. Thank Wow. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut Mas Satoshi. Mungkin dari saya ya, untuk anak-anak muda di Indonesia ya, lebih mendalami lah budaya-budaya di Indonesia dan kembangkanlah jika memang ingin lebih mudah untuk orang-orang di luar negeri ya, dari Indonesia seperti saya, mungkin bisa dicoba dengan animasi atau lagu. Kemarin juga saya sempat melihat ya di Instagram orang Indonesia ada yang mempromosikan batik ya, terutama melalui komik yang dibuat dengan ilustrasi orang Indonesia. Ya, menurut saya jika adik-adik sekalian ya mampu menjalani dan juga mengembangkan, pastinya tentu bisa membuat budaya Indonesia tuh menjadi lebih terkenal sehingga banyak orang akan datang ke Indonesia. Apalagi di Bali juga sekarang menjadi top destination ya. Banyak Bali menjadi top destination seperti Tokyo di Jepang, ada Osaka. Bali besar. Maybe bisa lah ya di Indonesia untuk anak-anak muda itu untuk berkembang lebih lanjut di dunia industri hiburan, terutama perfilman mungkin ya bisa. Ya mungkin itu saja dari saya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong sama Satoshi. Kata-katanya pakai bahasa Jepang no? Let's go. Kata-kata pakai bahasa Jepang. Apa ya? Akibat kelamaan di Indonesia ya sepertinya ya. Dan teman-teman di Jepang juga mau kesini nih gitu. Harus sekali pakai bahasa Jepang. Iya dong ya. Menyentuh Jepang ya, mana tahu kita bisa mempromosikan Indonesia lebih lagi ke Jepang. Konnichiwa, Jepang. Konnichiwa. Nihon no minasan, kanazu Indonesia ni kite kudasai. Yes. Indonesia no bunka wa tottemo sugoi desu. Sugoi. Sugoi. Mecha na bunka desu yo. Bachi ga iru, ankurum ga iru, sruring, wayang mo iru desu yo. Origami no nanka animation to mo tradisional. Ya, jangan lupa ya datang ke Indonesia dan mungkin recommendation dari saya itu tengok wayang and dengar lagu Ampara Pisang. Pisangku belum masak. Masak sebiji Di hurung bari-bari. Ya, itu saja dari saya. Arigato. Nah, semoga dari apa yang sudah Mas Michael dan juga Mas Satoshi sampaikan, semoga bisa berbekas di hati kalian dan semoga bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Boleh dari orang terdekat kalian ataupun lingkungan terdekat kalian. Oke, podcast kopi. Oke. Ini biasanya ini nggak sih yang outro-nya tuh jangan lupa minum kopi gitu Nah, gitu kan? iya, Saya benar jadi sekali, nonton. benar sekali. Ya kan bisa dikasih kan ya. Oke. Sorry. We are podcast kopi. Jangan lupa minum kopi. Oke. We are podcast kopi. Signing out and goodbye.